أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita selesai dari pembahasan syurut jual beli barang-barang ribawi. Yang barang-barang ribawi telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Ada berapa jenis? Indak ya Fatih. 6 had emas, perak, syair, bur, milh, terus yang keenam apa? Milh garam. Kemudian yang keenam kurma. Apa bahasa Arabnya? Tamr. Tayyib. Ahsan. Jelas. Yang keenam barang ribawi ini dikelompokkan menjadi berapa, Jabir? Menjadi 2 kelompok. Tayyib. Yang pengelompokan ini akan terjadi khilaf tentang illahnya masing-masing. Tapi semuanya menyatakan bahwasanya dari keenam ini terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu emas dan perak dalam 1 kelompok, kemudian 4 yang tersisa pada kelompok yang lain. Sebagian mengambil istimbat emas perak itu kelompok mauzunat yang ditimbang, sedangkan 4 yang lain dalam kelompok makilat yang ditakar. Fuqaha yang lain mengatakan emas dan perak masuk dalam kelompok yang memiliki nilai harga atau nilai tukar thamaniyah, makanya dimasukkan ke dalamnya mata uang. Sedangkan 4 yang lain, kurma, bur, syair dan milh, itu dalam mat'umat yang merupakan bahan makanan yang bisa disimpan. Taib, terlepas dari khilaf tersebut, ikhwan, nah, yang jelas 6 ini merupakan barang-barang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan berlaku riba padanya, sehingga harus terpenuhi syarat-syarat ketika melakukan jual beli dengan yang sejenis, harus sama dari sisi takaran atau timbangan, dan harus dari tangan ke tangan. Dan terakhir kita membaca sebuah dhabit atau kaidah dalam masalah jual beli barang-barang ribawi, yaitu apa kaidahnya? Syukran. Kaidah yang dimaksud apa itu? Yang kemarin dalam matan apa, Badri? Al-jahlu bit-tamatsuli kal-ilmi bit-tafadul. Dalam pembahasan
jual beli barang-barang ribawi ini berlaku akan kaidah fiqhiyah. Ini kaidah fiqhiyah. Al-jahlu bit-tamatsul kal ilmi bit-tafadul. Pada perkara yang harus betul-betul diketahui kesamaannya, maka ketika tidak tahu dua hal itu sama, maka itu seperti dia mengilmui bahwasanya keduanya berbeda. Maka tidak boleh kita melakukan jual beli. Kita ingin tukar menukar emas dengan emas, tapi tidak tahu berapa gramnya, tidak tahu berapa berapa karatnya. Saya ingin tukar emas dengan emas, walaupun saling ridho, tidak boleh. Karena hal ini hukumnya seperti tahu bahwasanya keduanya berbeda timbangannya. Karena dalam masalah ini ketika ingin tukar menukar emas dengan emas atau perak dengan perak harus betul-betul sama, mithlan bimithlin dari sisi timbangan. Baik. Sekarang kita masuk pada perkataan Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala berikutnya. Kama nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il muzabanah wa huwa shira'ut tamri bit-tamri fi ru'usin nakhli muttafaqun alaih. Nah, sekarang pada penerapan akhwan di antara bentuk-bentuk jual beli yang dilarang karena apa? Tidak terpenuhi syarat harus terbebas padanya riba. Nah, karena pada syarat yang kelima yang kita ambil, nah, yaitu apa? Atau syarat tambahan yaitu syarat yang keenam, berarti dalam jual beli alla yakuna fihi riba. Nah, di antara contoh yang tidak memenuhi syarat yaitu jual beli yang dinamakan dengan bai'ul muzabanah. Jual beli model muzabanah. Sebagaimana Nabi SAW telah melarang jual beli seperti itu. Nah, apa itu jual beli muzabanah? Nah, pengertiannya wa huwa syira'ut tamri bin tamri fi ru'usin nakhli, yaitu membeli korma dengan korma. Nah, yang masih berada di pohonnya, fi ru'usin nakhl, yaitu masih berada di pohon. Perhatikan catatan kaki. Wal muzabanatu mushtaqqatun minaz zabn wa huwa ad-daf'. Wa bai'ul muzabanati dakhilun dimni ribal fadl. Baik. Muzabanah ikhwan diambil dari kata az-zaban yaitu dafa. Dan jual beli muzabanah masuk dalam cakupan apa? Ribal fadl. Yaitu adanya apa? Perbedaan dari sisi takaran. Padahal pada barang ribawi, kurma dengan kurma syaratnya mithlan bimithlin yadan biyadin. Tayyib wa bai'ul muzabanati dakhilun dimna ribal fadl li'annahu syira'ur rutabi ala ru'usin nakhli bitamrin 'alal ardi. Nah, dikarenakan membeli rutab. Rutab kan masih apa? Kurma yang apa? Kurma basah. Nah, merutab itu kurma yang masih basah, masih masuk kategori buah-buahan. Sedangkan kalau sudah mengering itu jadinya tamar, itu masuknya dalam kategori makanan pokok, makanan berat. Nah, membeli rutab yang masih berada di pohon kurma dengan kurma yang sudah apa? Sudah dipetik, sudah berada di atas permukaan bumi.
Dalam artian sudah apa? Sudah dipanen. Maka tentunya la yumkin at-tahaqquq min at-tasawi fi hadhihi surah. Ya, tidak akan mungkin untuk bisa betul-betul terwujud kesamaan pada bentuk ini, ya kawan. Fal haditsu dalilun ala qaidah anna al-jahla bit-tamatsul kal ilmi bit-tafadul. Maka hadis ini sebagai dalil, ya, sebagai dalil untuk kaidah yang disebutkan sebelumnya, bahwasanya ketidaktahuan kesamaan antara dua jenis barang ribawi yang mau diperjualbelikan itu hukumnya sama seperti ketika dia mengetahui bahwasanya keduanya itu berbeda. Berarti apa? Tidak boleh dilakukan. Nah, kenapa, kawan? Karena kurma kalau masih basah dengan kurma masih kering, ini tidak akan diketahui kesamaannya. Sebab apa? Untuk dikatakan tamar kan harus nunggu kering. Nah, untuk dikatakan tamar harus nunggu kering. Dan kurma yang kering tentunya menciut. Nah, saya mengkeret, tahu mengkeret? Apa bahasa Indonesianya? Mengeriput, yaitu mengecil sedikit. Ada apa? Dia akan berkurang cairannya. Kalau kurma masih masih basah kan gendut. Nanti dia apa? Menyusut. Nah, menyusut. Apa Bu Kasya? Ah, iya betul. Menyusut. Saya akan menyusut. Nah, akan menyusut. Sehingga tidak akan diketahui ini kurma yang masih berupa rutab, walaupun sama-sama satu keranjang, dengan kurma yang sudah kering satu keranjang. Ini tidak sama. Kenapa? Karena hitungannya ketika sudah jadi kurma, paham? Ketika sudah jadi kurma. Nah, maka tidak akan diketahui kesamaan antara keduanya, sehingga Nabi SAW melarang bai' muzabanah. Tayyib, ini istilah yang harus diketahui, bai'ul muzabanah, yang dilarang oleh Nabi SAW. Dan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Demikian pula yang semisal datang dari Abdullah bin Umar. Tayyib, yang dalam hadis Abdullah bin Umar juga diberi penjelasan bahwasanya hal ini tidak hanya berlaku pada kurma, tapi juga pada zabib dengan anggur. Nah, dalam hadis Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muzabana. Wal muzabana ishtira'ut thamari bit tamri kailan wa bai'ul karmi biz zabibi kailan. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari muzabana. Yang dimaksud muzabana yaitu membeli buah kurma yang masih segar, masih rutab, dengan dengan kurma yang sudah kering. Demikian pula membeli anggur yang masih segar dengan yang sudah menjadi zabib. Ini tidak diperbolehkan. Baik. Dan alasan diharamkannya ini, ikhwan, kenapa? Nah, karena membeli rutab yang masih ada di pohonnya dengan kurma yang sudah diketahui takarannya, ini tentunya hanya dengan kira-kira. Misalnya, ini kira-kiranya nanti akan jadi kurma sekian keranjang. Berarti kita tukar dengan kurma yang sudah jadi sekian keranjang. Nah, ini kira-kira, tidak boleh. Dalam jual beli barang ribawi tidak boleh dengan kira-kira, tapi harus pasti diketahui kesamaannya.
Makanya al-jahlu bit-tamathul kal ilmi bit-tafadul, ya. Ini kaidahnya dipahami. Baik. Kemudian dikecualikan ikhwan dari hukum larangan muzabanah ini yang dinamakan dengan bai'ul araya. Baik. Maka dikatakan setelahnya oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, wa rakhasa fi bai'il araya bi kharsiha fi ma duna khamsati awsuq lil muhtaji ila ar-rutabi wa la thamana indahu yashtari bihi bi kharsiha. Rawahu Muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, memberikan keringanan dari larangan tadi pada jual beli yang dinamakan dengan bai'ul araya. Taib. Yang dimaksud dengan bai'ul araya itu apa? Wal araya jam'u ariyah. Ya, bentuk jamak dari ariyah. Yaitu bai'ur rutab ala ru'usin nakhli biqadri kailihi minat tamri kharsan fi ma duna khamsati awsuq bi syartit taqabud. Ya, araya dinamakan ara dari ariyah, yaitu apa? Lepas, atau ariyah itu kan telanjang. Kenapa dinamakan araya li'urwiha 'anis saman? Kenapa? Tidak ada harganya di situ. Bebas. Terbebas dari harga. Kenapa? Tukar menukar. Tukar menukar korma dengan rutab. Tayyib. Sebagian mengatakan dinamakan araya li'annaha ariyat minal bai'il muharram. Ya, dikarenakan jual beli ini keluar, terbebas, terlepas dari jual beli yang diharamkan, dan ini lebih sesuai, ikhwan. Dinamakan ariyah, bai'ul araya karena apa? Keluar dari keumuman jual beli yang diharamkan, yaitu jual beli muzabanah tadi. Keluar dari bentuk jual beli muzabanah. Dan jual beli arayah, ya, jual beli arayah ini rukhsah sifatnya, sehingga sebenarnya masuk pada bentuk jual beli muzabanah, cuman diberi apa? Diberi rukhsah. Bentuknya apa? Yaitu seorang ikhwan ingin membeli rutab, dia ingin buah. Seorang punyanya korma kering, tapi kan ketika musim buah korma masih apa? Masih basah, ingin buah. Maka di sini dia ingin menukar korma yang dimiliki dengan apa? Dengan rutab yang masih berada di pohon. Ini diperbolehkan dengan catatan korma yang masih di pohon itu dikira-kirakan berapa dan tidak boleh lebih dari 5 wasak. Tidak boleh lebih dari 5 wasak. Jadi ada rukhsah untuk apa? Bai' muzabanah. Berarti kalau kita ketahui di sini, bai' muzabanah diberi pengecualian, yaitu apabila rutab yang mau dibeli itu kira-kiranya kurang dari 5 wasak. Diperbolehkan bagi orang-orang yang membutuhkan rutab dan dia tidak memiliki uang untuk membeli, korma yang masih basah tersebut atau rutab tadi. Baik. Ini bai'ul araya. Dan dalil untuk diperbolehkannya bai'ul araya adalah hadits Abi Hurairah muttafaqun alaih. Rakhasa fi bai'il araya bi kharsiha fi ma duna khamsati awsuq. Nabi memberikan rukhsah untuk jual beli araya dengan apa? Dengan kira-kiranya
selama kurang dari 5 wasak. Dan yang dimaksud dengan khars, al-khars yaitu takdir bidzan, mengira-ngirakan kira-kira ini nanti keluar berapa wasak, berapa misalnya keranjang. Karena al-wasak yaitu satuan yang besar, yaitu berisi sittuna sa'an. Satu wasak itu 60 sa'. Baik, satu wasak 60 sa'. Berarti kalau mau kita ubah ke kilo lah, taruhlah mudahnya. Nah, baik, satu sa' misalnya apa? 3 kilo. Taruhlah satu sa' 3 kilo. Berarti kalau 60 sa' berarti apa berarti? 6 kali 3 berarti 180 kilo. Berarti 1 kintal 6 lebih 1 kintal 80 kilo. Banyak juga. Ya, banyak juga ini rukhsahnya. Nah, perhatikan catatan kaki. Ini baru apa? Baru satu wasak, ikhwan. Berarti kalau khamsatu awsuq, ya, dalam catatan kaki perhatikan, 5 wasak berarti apa? 300 sa', 300 sa'. Nah, 300 sa' kalau dikilokan ya banyak lagi. Kalau tadi satu sa' ada 180 kilogram. Kalau dihitung 3 kilo lah. Berarti rukhsahnya termasuk banyak. Qala fal hadits yubayyinu anna bai'al araya rukhsah wa dzalika li'annahu mustathna minan nahyi 'an bai'il muzabanah. Ya, hadis ini menjelaskan bahwasanya jual beli araya itu merupakan rukhsah, keringanan. Karena itu merupakan bentuk pengecualian dari larangan jual beli muzabanah. Wa qad rakhasa asy-syar'u fil araya bi syurut. Ya. Syariat ini memberikan rukhsah untuk jual beli araya dengan beberapa syarat. Yang pertama, antuba'a bil khars fayuqaddaru himlun nakhlati bima ya'ulu ilaihi tamaran. Baik, untuk apa? Dijual dengan apa? Dengan perkiraan nanti kira-kiranya rutab tersebut yang ada di pohon kurma ini jadinya tamar berapa takarannya. Ini namanya khars. Dijual dengan khars. Dan tentunya mengira-ngirakan ini orang yang memang sudah ahli. Ada masih di pohon. Nah, ini saya beli dengan apa? Dengan kurmaku. Oh, ini satu pohon kira-kira nanti keluar 2 wasak kurma, maka dia bayar dengan 2 wasak kurma untuk apa? Ambil rutab yang ada di pohon ini misalnya. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, antakuna fi aqal min 5 awsuq. Dipersyaratkan jual beli itu kurang dari 5 wasak. Yang ketiga, an yakunal mushtari muhtajan lirrutab wa laysa ma'ahu naqdun yashtarihi bih. Di mana orang yang membeli ini memang butuh rutab, kepengin rutab, butuh untuk makan apa? Kurma yang masih segar. Nah, kurma basah. Baik. Dan dia tidak memiliki uang tunai untuk membeli rutab tersebut. Akhirnya dia menukar dengan kurmanya, maka boleh. Dengan syarat tadi, dikira-kirakan nanti kurma basahnya akan jadi kurma kering berapa, dan tidak boleh lebih dari 5 wasak. Syarat yang keempat,
an yaqbidul bai'u at-tamra bi kaydihi wa yukhalli bainal mushtari wa bainar rutabi fin nakhl. Nah, penjual akhwan yaqbidu an yaqbidul bai'u at-tamra bi kaylihi. Penjual mendapatkan kurma dengan takarannya, yaitu takaran kira-kira apa? Di mana rutab yang mesti ada di pohon kurma itu nanti jadinya berapa ketika jadi tamar. Jadi kurma kering diserahkan kepada penjual, kemudian apa? Pihak pembeli bagaimana? Pembeli apa? Dipersilahkan untuk mengambil yang ada di pohon. Yukhalli bainal mushtari wa bainar rutab fin nakhl. Ya, jadi penyerahannya di situ. Silakan ambil di pohon itu, dia menerima apa? Menerima tamarnya. Baik. Karena ingin yang masih segar. Baik. Ini syarat jual beli araya. Ada 4 syarat yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Jadi syarat yang keempat harus terjadi taqabud. Taqabud. Atau kalau sudah dipetikkan berarti malah lebih mudah, ya. Lebih mudah kalau sudah dipetikkan oleh pihak penjual, berarti tinggal diserahkan apa? Rutabnya dan dia menerima tamarnya. Dan sebagian akhwan menjadikan syarat 5 dengan membedakan, memisahkan syarat ketiga itu menjadi 2. Ya, syarat yang ketiga itu apa? Pembeli butuh rutab, kemudian berikutnya dia tidak memiliki uang tunai untuk membeli. Tidak masalah untuk dijadikan apa? Syarat menjadi 5. Baik. Ini jual beli yang disilahkan jual beli araya, dan kita untuk kedua jenis ini baik pada rutab atau pada anggur, dua-duanya jarang kita akan melakukannya, tapi cukup untuk kita mengilmui istilah syar'i dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jual beli muzabanah, sebagai contoh untuk salah satu jual beli ribawi karena masuk padanya ribal fadl. Kemudian khususkan dari jual beli muzabanah tersebut apa tadi? Jual beli araya. Dan kasus ini akhwan kemudian disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam manzumah beliau sebagai contoh suatu kaidah akhwan. Kata beliau, wa kullu ma hurrima lidh-dhari'ah yajuzu lil hajati kal 'ariyah. Ini juga bagus. Yaitu semua perkara yang diharamkan karena apa? Untuk menutup dzari'ah. Maka diperbolehkan karena suatu hajah, ya sekedar hajah, butuh untuk makan rutab, pengen makan rutab, ini kan sekedar hajah, bukan kedaruratan, maka ini diperbolehkan seperti pada jual beli ariyah. Padahal hukum umumnya akhwan, keharaman itu tidak bisa diterjang kecuali kalau darurat. Cuman keharaman kalau sebabnya saddud dzari'ah itu bisa diperbolehkan apabila ada hajah. Baik, seperti jual beli ariyah ini. Wa kullu ma hurrima lidh-dhari'ah yajuzu lil hajati kal ariyah. Baik. Barakallahu fikum, nasallallahu taufiq wa sadad.